Baik, selamat pagi siswa kelas 1D. Hari ini adalah saya menyiapkan dulu ya suaranya. Nah ya, ini sudah silent. Kita lanjutkan. Baik, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 ya. Nah, topik kita yang hari ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan di halaman 29. Oke. Nah, ini adalah bagian dari pola atau kebiasaan hidup sehat. Ya, ini poin kelima. Menjaga kebersihan lingkungan. Saya mau panggil dulu siswanya. Oke, sebentar. Saya ulangi dulu. Oke, Eli Edelin. Eli Edelin. Silakan baca Eli Edelin. Tubuhku memerlukan lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Aku turut memelihara kebersihan lingkungan. Aku membuang sampah pada tempatnya. Aku merawat tanaman agar tumbuh subur. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Oke, baik. Cukup ya, Nak. Gantian ya, Eli Edelin. Selanjutnya setelah Eli Edelin, Gavin. Coba Gavin. Tubuhku memerlukan lingkungan sehat. Ya. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Aku turun melihat bersihan lingkungan. Oke, Aku membuang sampah pada tempatnya. Aku merawat tanaman agar tubuhku subur. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat ya, Gavin. Gavin harus banyak berlatih membaca ya, Nak. Oke, selanjutnya Elin Mandarava. Ada Elin? Ayo Elin, Mandarava. Yes, Miss. Tubuhku juga memerlukan udara bersih. Yang ini Nak, baca ulang. Tubuhku memerlukan lingkungan sehat. Baca yang jelas ya. Coba bisa diulangin. Memerlukan udara bersih. Tubuhku memerlukan udara sehat. Elin, bisa diulangi Elin. Tubuhku memerlukan lingkungan sehat. Bisa diulangi Nak? Tubuhku juga memerlukan
udara bersih. Tubuhku membutuhkan udara segar. Udara dibutuhkan untuk bernapas. Udara kotor tidak baik untuk tubuh. Udara kotor dapat menyebabkan sesak napas. Udara kotor dapat menyebabkan batuk. Thank you ya, Elin Mandarafa. Saya mau coba siswanya dengarkan Miss dulu ya sebelum baca. Kita ulang dari sini, Nak. Dari sini. Tubuhku memerlukan lingkungan sehat, ya. Coba saya panggil Kathleen. Kathleen. Yes, Miss. Baca. Tubuhku memerlukan lingkungan sehat. Selanjutnya. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Aku terus memelihara kebersihan lingkungan. Aku membuang sampah dapat tempatnya. Bisa diulangi, Nak. Pada tempatnya. Aku membuang sampah pada tempatnya. Aku merawat tanaman. Baca. Itu buku. Aku merawat tanaman agar tubuh subur. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Baik, terima kasih ya, Kathleen. Clairin Loisa. Baca yang ini ya, Nak. Clairin Loisa. Nah, baru ini benar ya. Saya panggil Clairin, silakan mikrofonnya diaktifkan. Ya. Tubuhku juga memerlukan udara bersih. Tubuhku memerlukan udara segar. Selanjutnya. Udara dibutuhkan untuk bernapas. Udara kotor tidak baik untuk tubuh. Udara kotor dapat menyebabkan sesak napas. Udara kotor dapat menyebabkan batuk. Udara pagi hari terasa segar. Udara pagi baik untuk kesehatan tubuh. Terima kasih, Kathleen. Ya, oke, Miss ulangin ya. Hari ini kita mau belajar menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan. Kira-kira di rumah kita bersih nggak halamannya? Bersih. Nah, ciri-ciri rumah yang bersih atau lingkungan yang bersih tidak ada sampah, Nak. Nah, ya, tidak ada tikus. Ada lagi nggak yang tahu ciri-ciri lingkungan yang sehat?
Coba saya mau lihat dulu siswanya. Siapa yang bisa jawab? Ciri-ciri lingkungan yang bersih yang bagaimana ya? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan dulu coba. Saya lihat dulu. Jawab dengan lisan saja ya. Nggak usah ketik-ketik dulu nak. Coba. Oke, jawaban Chloe. Ciri-ciri lingkungan yang bersih apa saja nak? Yang di rumah kamu ya jawaban. Yang pertama apa? Tidak banyak sampah. Tidak banyak sampah. Yang kedua, Udaranya segar. udaranya segar. Wah, 100 untuk jawaban Chloe. Ini saya panggil lagi. Ciri-ciri lingkungan bersih yang di rumah kita. Saya bisa jawab, oke, Mikaela. Coba Mikaela dulu. Apa ciri-ciri di rumah kamu, Mikaela? Kan rumah Mikaela bersih. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, Tidak bau. kenapa Mikaela? Tidak bau. Tidak berbau. Oke, berarti harum ya lingkungannya atau ruangannya harum. Oke, yang kedua. Apa, Mi? Yang kedua, Tidak jorok. bagaimana? Tidak jorok. Oh, tidak jorok berarti bersih. Oke, berarti ada tempat sampah ya. Oke, satu orang lagi yang bisa menjawab. 100 untuk Mikaela ya, 100. Ciri-ciri lingkungan yang bersih. Yang lain? Kenapa diam saja? Coba. Ada bisa jawab nggak? Ciri-ciri lingkungan yang bersih. Nggak saya. Oke, Gisel. Gisel menjawab, Gisel. Iya. Coba Gisel Felisa Tristan. Bagaimana ciri-ciri lingkungan di rumah Gisel yang dikatakan bersih, nak? Yang pertama, gampang Tidak loh. berdebu. Tidak apa? Tidak berdebu. Tidak berdebu. Bagus sekali jawabannya ya, kreatif. Oke, nomor 2, yang kedua apa? Yang kedua. Tidak ada kuman. Tidak ada kuman. Bentar ya. 100 untuk Gisel. Oke, ini lanjut lagi ya. Nah, jadi kita memang harus tinggal di lingkungan yang bersih. Karena tubuh kita memerlukan lingkungan yang sehat, nah. Seperti gambar ini. Bersih sekali ya, Raymond. Raymond Tirta Kenzio. Boleh duduk yang tegak, nak. Oke, good. Wah, semangat ini Raymond ya. Oke, senyum ya Raymond. Iya, pintar ya. Jadi Raymond, Tirta, kita membutuhkan memang lingkungan yang seperti ini. Tidak ada sampah, tidak ada apalagi ya, tidak ada tikus, tidak ada kecoa, nah, ya, ada tempat sampah. Jadi sampahnya itu dibuang ke tempatnya, nggak boleh sembarangannya, ya. Jadi supaya lingkungannya sehat. Nah, kemudian apa itu lingkungan sehat? Lingkungan sehat artinya lingkungan yang bersih. Bersih dari kuman, bersih dari debu. Nah, ya bebas ya, tidak ada kotoran sedikit pun. Lihat, taman-tamannya subur tumbuhannya ya, rumputnya juga hijau, pemandangannya sejuk sekali, udaranya juga bersih. Sehingga kita nyaman tinggal di lingkungan kita. Nah, kira-kira seperti ini enggak rumah kita? Tidak ada sampah. Siapa yang di rumahnya bersih tidak ada sampah? Atau tempat sampahnya itu di segala sudut disediakan? Coba. Yang di rumahnya merupakan lingkungannya yang bersih seperti yang gambar tadi. Nah, berarti anak kelas 1D ini rajin ya buang sampah pada tempatnya. Seperti Richella, nah dia rajin buang sampah ya. Supaya rumahnya tidak banyak sampah kan Richella? Oke, ini lanjut lagi ya. Nah, selain itu,
Kita juga turut memelihara kebersihan lingkungan, Nak. Misalnya di rumah itu kita ditugaskan piket. Misalnya di hari Kamis, siapa nih piket kebersihan di rumah? Nah, saya di rumah, berarti kamu harus cek. Di rumah ada sampah dibuang pada tempatnya. Kemudian kalau kotor disapu lantainya ya. Kemudian kalau barang-barangnya berserakan disusun lagi. Nah, ya. Jadi turut memelihara kebersihan. Ya, anggota keluarga juga wajib bekerja sama supaya tercipta kebersihan. Oke? Nah, selanjutnya selain kita turut memelihara, kita harus peduli juga sama lingkungan kita ya. Nah, kalau kotor-kotor segera kita bersihkan ya. Kemudian biasanya ada tempat sampah ini, supaya kita buang sampah pada tempatnya. Nah, jangan dibiasakan buang sampah sembarangan ya. Contohnya, misalnya kamu sedang di taman bunga. Kamu sedang minum, minumannya minuman botol, ya minuman kotak. Kamu buang, habis minum dibuang bebas ke rumput-rumputnya. Nggak boleh ya. Nah, biasakan buang sampah pada tempatnya. Biasa kelas 1 rajin ini buang sampah, ini yakin. Ya kan? Nah, jadi di rumah dibiasakan juga, di sekolah nanti dibiasakan juga, bahkan di lingkungan masyarakat juga dibiasakan, ya, buang sampah pada tempatnya. Oke, nah selain itu, kita juga harus merawat tanaman agar tumbuh subur. Coba saya panggil dulu ya, Brian Muller Wijaya ada, Brian Muller. Ada, Miss. Oke, Brian. Brian suka nggak merawat tanaman di rumah? Suka, Mi. Gue suka buat rawat tanaman. Ya? Halo? Suka, Miss. Oke, kalau suka kira-kira punya tanaman apa nak yang ada di rumah? Bebas, boleh. Mau tanaman apa di rumah? Bunga. Oh, ada bunga jambu. Oke, berarti bunga pun sudah lumayan ya. Yang penting kita adalah merawat tanaman. Iya, benar-benar. Buah. Oke, di rumah Brian ada bunga dan buah katanya. Coba saya mau panggil Bradley Alford. Kira-kira ada nggak tanamannya di rumah? Halo Bradley. Ada. Ada? Namanya apa? Bunga melati. Ada, Bukan, Bradley? Nak. Tidak ada? Depan. Bunga tumbuh cabai. Oh, ada tanamannya nih. Saya menanam tanaman cabai ya. Boleh-boleh saja Bradley ya. Berarti itu sudah termasuk merawat tanaman ya. Nah, jadi di rumah kita ya, walaupun kita tidak luas halamannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot kecil juga boleh. Yang penting ada tanaman. Nah, ya, biasakan merawat tanaman supaya tumbuh subur. Jadi kalau ada tanaman di rumah supaya rindang, nah, supaya cantik rumah kita, rapi. Ya, seperti ini, lihat. Nah, bunganya bisa warna-warni, mempercantik rumah bisa, memperindah lingkungan juga bisa. Oke. Nah, selain merawat tanaman supaya subur, nah, lingkungan bersih ini manfaatnya bisa membuat tubuh kita sehat. Ya, karena kita sudah membiasakan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat. Jadi kalau misalnya anak-anaknya sering sakit, berarti di rumahnya itu tidak bersih-bersih itu. Berarti dia buang sampah sembarangan itu kan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, kan banyak lalat, banyak kecoa, banyak tikus kan. Nah, kita bisa sakit loh. Nah, ya, tidak mau sakit kan? Nggak, kalau nggak mau sakit, harus menjaga kebersihan lingkungan. Intinya bisa membuat tubuh kita sehat. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi mulai hari ini kita harus membiasakan apa? Merawat lingkungan kita. Mencintai tanaman, ya, menyiramnya, kemudian buang sampah pada tempatnya. Itu pasti akan membuat tubuh kita sehat. Oke? Kita lanjut ya. Selanjutnya, udara yang bersih. Ya, udara yang bersih kita membutuhkan setiap hari. Ya,
kita membutuhkan setiap hari udara yang bersih. Ya. Kemudian selain yang bersih, udara juga yang segar. Ya. Kenapa? Karena kalau udara yang kotor seperti ini, nggak baik kita hirup. Ya, ini mengandung polusi atau pencemaran. Namanya apa? Pencemaran udara. Ini nggak baik kita hirup. Makanya kita kalau keluar rumah menggunakan masker. Kenapa tidak baik? Karena bisa menyebabkan sesak napas. Ya, ini biasanya asap-asap kendaraan bermotor, baik yang roda 4, ya, kemudian roda 2, roda 3 juga pencemaran udara. Ya, selain kita sesak napas, kita juga batuk. Batuk-batuk bisa. Ya, udara yang kotor ini nggak baik kita hirup. Nah, jadi kita butuh yang mana, Miss? Kita butuh yang udara yang bersih. Ya, kita butuh udara yang segar. Kita butuh udara yang untuk kita hirup, ya, untuk bernapas supaya kita sehat, ya, nggak menghirup yang kotor. Karena kalau sudah tercemar yang kita hirup, kita akan batuk atau sesak napas kita. Kira-kira bisa dijumpai nggak di jalan-jalan? Kamu bisa melihat kalau keluar ya, sama mama dan papa, melihat kendaraan bermotor yang asapnya itu warna hitam, nah, itu berbahaya ya. Menggunakan masker ya, supaya terhindar dari udara yang seperti itu ya. Oke? Nah, jadi kalau udara di pagi hari pasti terasa segar. Ya, ini baik untuk kesehatan udara di pagi hari. Elin Mandarafa, Chloe, perhatikan dulu ya nak. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Nah, ini dia. Saya panggil ya siswanya untuk baca kembali. Istirahat yang cukup. Ini mau panggil, coba dulu Excel. Excel ada? Excel. Silakan Excel. Baca. Istirahat yang cukup. Setelah melakukan kegiatan, tubuhku merasa lelah. Tubuhku perlu istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Aku perlu tidur malam selama 8 jam. Aku juga suka tidur siang. Aku tidak tidur terlalu malam. Istirahat cukup membuat tubuhku sehat. Wah, pintar, lancar bacanya ya. Semangat Excel. Selanjutnya Chloe Angelika. Silakan baca ulang. Iya, istirahat dengan cukup. Halo? Chloe?
Mikrofonnya nak bisa diaktifkan biar muncul suaranya. Ya. Oke. Setelah melakukan kegiatan, tubuhku merasa lelah. Tubuhku perlu istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Aku perlu tidur malam selama 8 jam. Oke, lanjut. Aku juga suka tidur siang. Aku tidak tidur terlalu malam. Istirahat cukup membuat tubuhku sehat. Terima kasih Chloe. Sudah lancar bacanya ya nak. Jawab. Baik. Setelah melakukan kegiatan tubuhku merasa lelah. Oke, sekali lagi tolong dibaca oleh Brian Muller Wijaya. Silakan Brian. Oke, baca. Setelah melakukan kegiatan, tubuhku merasa lelah. Tubuhku perlu istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Aku perlu tidur malam selama 8 jam. Oke, lanjut. Aku juga suka tidur siang. Aku tidak tidur terlalu malam. Istirahat cukup membuat tubuhku sehat. Oke, baik. Good job ya, Brian Muller. Wah, sudah mulai baik ya cara bacanya. Oke, nah jadi setelah kita beraktivitas, nak, Cinderella, Ricky Carson, Philbert Aldrich, Priscilla, kita merasa lelah tubuh kita. Bagaimana sebaiknya? Setelah melakukan kegiatan, tubuh merasa lelah. Jadi sebaiknya perlu istirahat. Nah ya, jangan dipaksa lagi tubuh kita untuk main-main. Jangan ya, kita perlu istirahat. Nah, caranya dengan bagaimana? Coba saya tanya dulu sama siswanya. Setelah tubuh kita lelah, kita butuh istirahat ya. Caranya bagaimana dengan istirahat? Siapa yang tahu? Caranya dengan, ada yang tahu jawabnya? Ada? Istirahat dengan cara apa? Bisa jawab nggak? Oke, Philbert Aldrich, angkat tangan. Silakan buka mikrofonnya, nak. Jawabannya apa? Tidur. 100 untuk Philbert. Benar ya. Jadi istirahat yang paling baik adalah tidur. Ya. Benar ya, tidur.
Kalau disuruh mamanya, misalnya, Aldri tidur ya nak, jangan main-main. Nurut dia, tidur siang. Nah ya, nanti setelah tidur boleh melanjutkan aktivitas yang lain, misalnya bermain. Ya, ingat istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, berapa jam waktu tidur? Nah, saya panggil lagi. Kira-kira tidurnya berapa jam? Ada yang tahu jawabnya? Berapa jam waktu tidur? Coba Eli Edelin mau jawab. Berapa jam nak waktu tidur? Waktu istirahat? 8 sampai 9 jam. Berapa nak? 8 sampai 9 jam. Oke benar, 8 jam Eli Edelin ya. Oke, berarti dia menyimak ya, temannya sedang membaca. Oke, kita membutuhkan waktunya selama 8 jam. Ya. Selama 8 jam. Jangan cepat sekali bangunnya, nanti imun kita nggak terbentuk, nah imun tubuh kita. Ya, harus sesuai standarnya 8 jam. Tidur malam. Nah, ya. Kemudian kalau siang juga wajib tidur. Jangan main terus ya. Karena kan sudah lelah nih belajar dunia, ya kan? Siangnya kamu tidur, nah. Oke? Nah, untuk anak SD biasanya tidak boleh tidurnya malam-malam. Ya, aku tidak tidur terlalu malam. Kenapa? Takutnya besok pagi dia sudah ngantuk karena dia kurang tidurnya. Nah, ya. Selanjutnya, istirahat yang cukup membuat tubuh kita sehat. Jadi, kalau kita sesuai dengan waktu tidur, tubuh kita sehat. Yang Miss bilang tadi, jangankan lingkungan ya, istirahat juga kita harus sesuai standar 8 jam. Jangan banyak mainnya daripada tidur. Dan jangan terlalu malam tidurnya, nggak baik. Kalau mau sehat, ya ikuti aturan kesehatan. Nah ya, siapa yang mau sehat? Semuanya mau sehat ya. Oke, jadi kurangin yang namanya bermain ya. Ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika kita kurang istirahat? Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi jika kita kurang istirahat? Coba Kathleen, apa yang terjadi? Mikrofonnya lah. Ya. Sakit. Jawabannya apa? Sakit. Oke, sakit. Benar ya, Kathleen benar. Ada lagi yang mau jawab? Apa yang terjadi kalau kita kurang istirahat? Oke, gue Nelisasia mau jawab, boleh. Silakan. Apa jawabannya? Mau nambahin? Mudah lelah. Mudah lelah. Pintar ya. 100 untuk gue Nelisasia. Ada lagi mau jawab? Apa yang terjadi kalau kita kurang istirahat? Giselle Felisa. Oke, Giselle, jawabannya apa nak? Jawabannya apa? Itu. Ibu. Jawabannya bisa diulangin? Giselle? Imunnya menurun. Turun. Wah, kreatif ya jawabannya. Imunnya menurun. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Apa yang terjadi kalau kita kurang istirahat? Gampang. Imun tubuh turun. Oh, pintar. Ya, benar ya, Giselle. Tadi sudah jawabnya ya. Sorry, tadi koneksinya kurang bagus. Oke, kita lanjut ya. Pintar-pintar jawabannya kreatif. Semuanya benar ya. Semuanya dapat 100 ya. Jadi kalau kita kurang beristirahat, yang terjadi adalah kita gampang sakit. Otomatis imun tubuh kita itu berkurang ya. Gampang lelah, gampang lemes, terus kurang semangat. Bahkan belajarnya juga kurang ya. Untuk
memahami belajar juga sangat kurang. Makanya disarankan kalian harus banyak istirahat ya. Ini kan sekolahnya sudah siang ya, jadi kalau sudah waktu siang, setelah makan, nah makanannya makan yang bergizi, makanan sehat. Setelah itu kamu wajib tidur siang, nah. Ya, nanti kalau udah sore baru boleh bermain. Nah, kalau sudah malam, jangan terlalu malam atau jangan larut malam tidurnya. Ya, pukul 8 sudah tidur atau menjelang pukul 9 boleh tidur. Ya, jangan terlalu sampai jam 12 malam, jam 1 ya, nggak baik untuk kesehatan. Ya, nanti imunnya menurun. Intinya kalau mau tubuhnya sehat, yang Miss bilang tadi sarannya. Oke, bisa dimengerti? Coba saya mau panggil Richie Carson. Ini waktunya 2 menit lagi ya, Nak, mau habis. Richie Carson, ada Richie? Halo. Yes, Miss. Oke, Richie Carson. Sekarang pertanyaan Miss. Berapa waktu tidur yang kita butuhkan? Halo? Jawabannya berapa? Baca. 8 Ini apa, Ricci? 8 jam. Iya, 8 jam. Selanjutnya Aurora. Aurora. Yes, Miss. Oke, Aurora, dengarkan. Apa dampak bila udara kotor bisa dapat kita hirup? Apa dampaknya? Menyebabkan Aurora menyebabkan Udara menyebabkan sesak napas, Miss. Oke, kemudian apa lagi menyebabkan Menyebabkan batuk. Oke, pinter. Baiklah. Sekian dulu dari Miss ya, sampai di halaman 29 ya. Next time, minggu depan kita ketemu lagi. See you and bye-bye.